Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang jalan-jalan keselamatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari Uqbah bin Amir ini. Beliau mengatakan bahwa jalan-jalan keselamatan yang pertama adalah amsik alaika lisanak. Jagalah lisan kalian. Dalam riwayat lain dikatakan amlik alaika lisanak. Kontrollah lisan kalian. Kuasai lisan kalian. Jadi syariat kita menjelaskan kepada kita bahwa di antara jalan keselamatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa menjaga lisan. Karena lisan ini bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengantarkan ke dalam surga, bisa mengantarkan kita terjerumus ke dalam neraka. Waliyadu billah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus perhatikan apa yang kita ucapkan. Karena ucapan kita semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak satu ucapan yang keluar dari lisan seseorang kecuali akan ada malaikat petugas khusus yang mencatat apa yang kita ucapkan. Sekecil apapun ucapan tersebut, pasti ada catatannya. Si fulan tanggal sekian mengucapkan kepada saudaranya perkataan yang baik. Si fulan mengucapkan perkataan yang jelek kepada saudaranya. Mengucapkan perkataan jelek kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada suaminya, atau kepada istrinya, dan seterusnya. Semuanya akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan yang kecil itu bisa menjerumuskan kita, bisa menjadi penyebab terlemparnya kita ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha
yahwi biha finnar ab'ad bainal masyriqi wal maghrib. Seorang hamba akan mengucapkan satu kalimat, satu kata. Ingat, satu kata. Bukan banyak kalimat, tapi satu kata. Yang satu kata ini ketika dia mengucapkannya, ma yatabayyanu ma fiha. Dia tidak koreksi terlebih dahulu. Dia tidak pikir-pikir terlebih dahulu. Sehingga apa yang ingin dia ucapkan, langsung dia ucapkan. Apa yang ingin dia katakan kepada saudaranya. Dia tidak pikir terlebih dahulu. Bagaimana dampaknya? Apakah ketika saya mengucapkan ucapan ini, saudara saya tersinggung atau tidak? Intinya ma yatabayyanu ma fiha. Dengannya, kata Nabi SAW, yahwi biha finnar. Dia dilemparkan ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan kita kalau perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengantarkan kita ke dalam surga. Inna sidaqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajul la yasduq hatta yakuna siddiqan. Sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada ke dalam surga. Sesungguhnya seseorang akan mengucapkan satu perkataan yang jujur, perkataan yang baik, sampai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq, orang yang jujur, orang yang baik. Begitu pula sebaliknya, wa innal kadiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya yang namanya kedustaan, kebohongan akan mengantarkan ke dalam perkara atau kefajiran, kefasikan, sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan yang namanya kefajiran itu pasti akan mengantarkan ke dalam neraka. Wa innar rajul la yakdzib hatta yakuna 'indallahi kadzaban. Sesungguhnya seseorang akan mengucapkan suatu ucapan yang dusta, ucapan yang bohong, sampai dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzab, orang yang tidak benar, orang yang pendusta. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, perhatikan ucapan kita. Jaga lisan kita, karena ini merupakan jalan keselamatan bagi kita. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan, man yadmanuli, siapa yang bisa menjamin untukku, ya, agar dia bisa menjaga lisannya, atau ma baina lihiyataini, apa yang terdapat pada kedua lihiyanya, yaitu maksudnya dalam mulut, wa ma baina rijlaini, dan apa yang terdapat pada kedua kakinya, yaitu pada kemaluannya. Siapa yang bisa menjamin dirinya bisa menjaga dua perkara ini, di lisan dengan kemaluannya, mulut atau kemaluannya, maka saya jamin baginya untuk masuk surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah perkara yang senantiasa diperintahkan oleh syariat kita, yaitu amlik alaika lisanak. Ya, kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita ucapkan, ya, sebelum kita mengucapkannya. Iya. Maka Nabi SAW mengajarkan adab kepada kita. Ya, siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhirat, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khaira aw liyasmut. Ya, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik. Kalau dia tidak mampu mengucapkan yang baik, maka lebih baik dia diam. Ya, ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ya, perintah untuk menjaga lisan kita. Ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan-jalan keselamatan yang kedua adalah wal yasa'ka baituka. Jadikan rumah kalian itu rumah yang berkah, rumah yang luas.
berberkah untuk keluarga kita, untuk istri dan anak-anak kita. Jadi perintah Nabi untuk menjadikan rumah kita adalah rumah yang kita jadikan rumah itu rumah yang luas. Apa maksud dari ucapan Nabi SAW? Ya, bukankah kita ketahui bahwa Nabi SAW itu memiliki rumah yang kecil, ya, di Masjid Nabawi di sebelah kanannya itu ada museum dulu, ya, beberapa tahun yang lalu. Ada yang disebut dengan Museum Nabi, berhadapan dengan Museum Asmaul Husna. Ya, kita lihat bagaimana ukuran dan letak rumahnya Nabi SAW. Kita lihat ukuran Nabi SAW, ukuran rumah Nabi SAW itu kecil sekali. Ya, sampai dalam riwayat dijelaskan bahwasanya ketika Nabi SAW sujud dalam solat lailnya, maka di situ ada kaki dari istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang menunjukkan bahwasanya rumahnya Nabi itu tidak luas. Terus apa maksud dari perintah dari Nabi SAW? Hendaknya kalian menjadikan rumah kalian adalah rumah yang luas. Maksudnya adalah, kata para ulama kita, itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah kita menjadikan rumah kita sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan solat di dalamnya, solat-solat sunnah, ya, solat duha, solat witir, ya, dan solat-solat yang lainnya. Kemudian kita zikir pagi dan zikir petang, dan zikir secara umum. Kemudian kita gunakan untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan jangan kita jadikan rumah kita seperti wisma, ya, dipakai untuk istirahat saja. Setelah itu makan, setelah itu beraktivitas kembali. Setelah beraktivitas kembali lagi, istirahat lagi, makan, tidur. Itu saja yang kita kerjakan. Tapi hendaknya kita jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, La taj'al buyutakum maqabirah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya. Jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Rumah yang tidak pernah ditempati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam lanjutan hadisnya Nabi mengatakan, Inna syaitana yafirru minal baiti allati tuqra suratul Baqarah. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, maka sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna yang pertama. Ya, kita jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, wal yasa'ka baituka, adalah maknanya adalah kita diperintahkan untuk bersifat qanaah, merasa cukup apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena orang yang tidak merasa cukup pasti hatinya sempit. Tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia memandangi orang yang di atas dalam perkara duniawi. Tidak pernah merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak beruntung. Sebaliknya orang-orang yang qanaah, kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nabi mengatakan, qad aflaha man aslama wa rusiqa kafafan wa qanna Allahu bima atahu. Ya. Nabi SAW mengatakan, sungguh telah beruntung orang-orang yang masuk ke dalam Islam, ya, melaksanakan Islam, melaksanakan ajaran Islam, wa rusiqa kafafan, dan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa merasa cukup apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka ini makna dari menjadikan rumah kita menjadi rumah yang luas, agar di dalamnya terdapat sakinah, mawaddah dan warahmah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal yasa'ka baituka, bukan berarti kita diperintahkan oleh Nabi untuk bangun rumah seperti 20 kali 20. Bukan begitu maksudnya. Ya, di samping kirinya ada kolam renang, di samping kanannya ada kolam buaya. Bukan itu yang dimaksud. Ya, kita jadikan rumah kita, rumah yang luas adalah menjadikan rumah itu tempat ibadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan keselamatan yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wabki ala khotiatik. Hendaknya kita senantiasa menangisi kesalahan-kesalahan kita. Iya. Maka siapapun kita, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia, itu tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Ya. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya manusia, ya, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Senantiasa berbuat kesalahan. Nabi Adam, Bani Adam seperti itu. Ya. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, khilaf, maka adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera menangisi kesalahan-kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia diberikan hati yang bersih, hati yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga sampai dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hati yang selamat. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, tidak ada manfaatnya namanya harta benda kita, harta kekayaan kita, tidak bermanfaat lagi namanya anak keturunan kita. Yang bermanfaat hanyalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih, hati yang selamat, terbebas dari berbagai macam noda dosa, ya, baik dosa besar maupun dosa kecil, ya, termasuk syirik di dalamnya atau dosa-dosa bid'ah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang namanya manusia, ya, siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Ya, makanya manusia itu kata para ulama kita, wa ma sumiyal insan illa linisyanihi. Tidak ada dikatakan manusia itu sebagai insan karena suka nasiyah, lupa. Ya, wa ma sumiyal qalbu qalban illa litaqallubihi. Tidak ada dikatakan hati itu sebagai qalbu kecuali suka berbolak-balik. Ya, paginya mengatakan A, sorenya mengatakan B, malamnya mengatakan D, dan seterusnya. Ya, makanya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa memperbanyak doa agar kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya, maka hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiga perkara yang disebutkan Nabi ini, ya, sebenarnya bukan suatu pembatasan. Akan tetapi yang disebutkan Nabi ini adalah perkara yang penting untuk kita perhatikan. Ya, dan tiga perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat memungkinkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, yang pertama, menjaga lisan. Sangat memungkinkan untuk kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan ketika kita berpuasa. Ya, kita kurangi kalimat-kalimat yang akan kita keluarkan. Ya, kita koreksi sebelum kita mengucapkan suatu perkataan. Kita berhati-hati. Inilah momen untuk melatih agar kita senantiasa menjaga lisan kita. Termasuk juga ketika kita menulis di dunia maya atau di Facebook, ya, dan lain-lainnya, untuk senantiasa kita tahan, ya, agar hati kita bersih, ya. Kemudian yang kedua, menjadikan rumah yang luas untuk senantiasa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sangat memungkinkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Kita baca Quran di rumah kita, memperbanyak tilawatul Quran, murajaah hafalan kita, ya, termasuk juga di dalamnya, ya. Kemudian yang ketiga, menangisi kesalahan. Ini juga sangat memungkinkan kita lakukan di bulan Ramadan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa dengan Ramadan, melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya kita memohon kepada Allah pengampunan darinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka celakalah bagi orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni oleh Allah